You're a superhero. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Rahmadani, salah satu mahasiswa Universitas Islam Riau. Saya di sini ingin menjelaskan tentang transkripsi DNA. Baiklah, saya akan memulainya dengan apa itu transkripsi. Transkripsi adalah pembuatan RNA, terutama mRNA, dengan menyalin sebagian berkas DNA oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi DNA juga merupakan langkah dalam dogma sentral atau sintesis protein dengan DNA untuk ditranskripsi sehingga menjadi RNA. Hal ini dilakukan sebelum mengkonveksi ke molekul protein. Maka lewat ini enzim ataupun hormon digunakan untuk kelangsungan hidup dalam organisme. Pada umumnya, transkripsi DNA mendapatkan bantuan dari enzim RNA sehingga hal ini akan menjadi pembuka dari rantai DNA yang ganda dan membentuk sebuah template DNA dengan menerjemahkannya. Selain itu, transkripsi juga terbagi dalam dua jenis utama yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, transkripsi prokariota. Transkripsi ini merupakan salah satu jenis yang bersel tunggal dan masih belum memiliki membran inti atau organel membran. Gen DNA yang satu ini biasanya diawali bersama promoter dan diakhiri dengan terminator. Dalam kedua gen ini dapat diartikan sebagai basa nukleotida dan bukan dari bagian RNA yang diterjemahkan. Sehingga transkripsi dari bakteri akan berlangsung ketika enzim polimerase sudah menempel pada promoter. Hal ini dapat disebut sebagai tanda dari proses transkripsi sudah siap dimulai. Untuk proses pertamanya akan diawali bersama pembuka dari rantai DNA ganda oleh enzim polimerase. Ada kemungkinan melalui proses ini akan terciptanya RNA. Dan yang kedua adalah transkripsi eukariota. Transkripsi ini merupakan sebuah organisme yang selain gagang dan juga bakteri dengan memiliki struktur pada DNA yang lengkap. Hal ini disebabkan adanya ukuran dari dalam sel yang panjang. RNA polimerase terdapat di prokariota yang tidak mampu untuk bekerja dengan sendirinya. Akan tetapi, enzim tersebut bisa dibantu oleh berbagai faktor transkripsi yang lainnya. Untuk langkah inisiasi, salah satunya adalah transkripsi DNA bisa diawali dengan cara menempelnya pada transkripsi promoter. Dengan begitu, promoter akan memancing RNA polimerase sehingga menempel dengan membentuk kompleks dari inisiasi transkripsi. Maka dari itu, rantai ganda bisa terbuka dengan bantuan dari RNA polimerase. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang proses transkripsi DNA. Pada proses transkripsi DNA, terdapat molekul DNA yang dapat memberikan sebuah kode perubahan dari asam nukleat hingga menjadi asam amino. Asam amino ini dapat berfungsi untuk menyusun protein dengan cara tidak melibatkan sebuah proses tersebut. Akan tetapi, proses ini akan melewati 3 tahap inisiasi. Tahap inisiasi menjadi sebuah proses pertama dari proses transkripsi DNA, di mana proses ini dijuluki sebagai promoter dalam daerah yang menjadikan tempat dari pelekatnya RNA polimerase untuk area yang memulai transkripsi adalah tahap elongasi. Pada proses ini, membuat RNA bertumbuh memanjang karena adanya pasangan basa dari nitrogen DNA yang akan terbentuk. Ini terjadi karena ketiadaan basa dari purimidin dan timin. Dengan begitu, RNA bisa membentuk pasangan dari urase serta adenin, tahap terminasi. Akhir dari sebuah proses transkripsi DNA terjadi karena adanya persatuan dari rantai. Dengan demikian, RNA polimerase bisa terlepas dari transkripsi DNA. Mulai pelepasan ini akan membentuk sebuah RNA baru yang mirip dengan mRNA. Pada transkripsi DNA dalam sel prokariotik terdapat hasil dari transkripsi DNA sehingga membentuk RNA pada proses pengambilan peran yang sebagai mRNA. Proses yang menimpa mRNA akan mendapatkan beberapa urutan dari basa nitrogen yang berpasangan dalam pembacaan dan terdapat pada pesan dari genetik DNA. Dengan adanya urutan dari basa nitrogen dapat menghasilkan kodon atau triplet dalam nukleotida mRNA
apabila sudah melalui proses dari transkripsi. Dengan demikianlah pembahasan pada kali ini. Semoga Anda yang sudah menonton video ini mendapatkan informasi serta menambah wawasan kalian. Sekian dari saya, dan assalamualaikum.